harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Daily Bread GKI Eklesia Batam. Apa kabar saudara? Saya percaya dan yakin Tuhan senantiasa ada dalam penyertaan bersama Anda, dan Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita semuanya sampai saat hari ini, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saudara, dalam situasi yang saat ini memang sedang begitu banyak kesusahan, kesulitan yang diakibatkan daripada pandemi COVID-19 ini, saudara. Tapi biarlah kita sebagai orang percaya, jangan itu menjadi suatu kelemahan yang mengakibatkan kita mengalami kemunduran rohani. Tetapi biarlah kita semakin menyala-nyala roh kita dalam melayani dan mengikut Kristus. Baiklah saudara, untuk pagi hari ini penyegaran kita
terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Ini adalah merupakan ayat favorit saya, saudara. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia itu adalah Kristus yang memberi kekuatan kepadaku, kepada saya dan juga kepada saudara. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Paulus adalah sosok pribadi yang dipakai Tuhan luar biasa dalam pemberitaan Injil. Paulus ini merupakan seorang Yahudi, kelahiran Tarsus. Diperkirakan ia lahir pada dekade pertama abad 1 sampai dengan 5 atau 10 tahun setelah Yesus lahir. Seperti halnya orang-orang Yahudi pada masa itu, Paulus sejak lahir telah memiliki 2 nama, yaitu satu nama Ibraninya yaitu Saul, yang kemudian ditransliterasikan menjadi Saulus, dan satu lagi nama Yunani atau Romawinya adalah Paulus. Penggunaan kedua nama ini sebagai pembeda antara Saulus yang belum bertobat dan Paulus yang sudah bertobat, saudaraku. Paulus tumbuh besar dalam lingkungan Helenis dan juga memelihara secara sungguh tradisi Yahudi yang mengalir dalam dirinya. Ia merupakan orang yang terpelajar dan pintar dalam retorika. Bagi Paulus, titik balik yang mengubah seluruh hidupnya adalah pengalaman akan Kristus yang bangkit di dekat Damsyik. Perjumpaannya dengan Tuhan, itulah yang menjadi motivasi dasar dari panggilan hidupnya sebagai seorang rasul. Tentu saja sejak Paulus mengalami pertobatan dan hidupnya diubahkan Tuhan menjadi rasul, menjadi pemberita Injil, banyak mengalami suka dan duka, saudara. Oleh sebab itu, Paulus memberikan nasihat-nasihat terakhir kepada jemaat di Filipi. Dia memberikan kesaksian-kesaksian bagaimana ia di dalam memberitakan Injil, di dalam pelayanan yang begitu banyak mengalami suka duka, tantangan berat, ancaman dan sebagainya, saudara, sakit penyakit. Tapi Paulus bisa bertahan karena Kristus yang ada di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat-saat ini, saudara, kita mengalami kesukaran, kita mengalami kesulitan ekonomi, kita mengalami kesulitan dalam keuangan. Mungkin saat ini kesehatan kita juga merosot. Mungkin income kita yang tadinya begitu melimpah-limpah, tiba-tiba gratis menjadi sangat tidak terlihat. Saudara, semua yang kita alami kesukaran ini, semua diakibatkan dari pandemi COVID-19 ini, saudara. Bukan cuma kalangan bawah saja yang merasakan kesusahan, tapi kalangan-kalangan para pengusaha, para konglomerat, para orang-orang yang kaya mungkin juga merasakan dampaknya, saudara. Yang mungkin tadinya bisnis mereka menguntungkan triliunan rupiah, saudara, tetapi karena pandemi ini kemudian omset menjadi turun,
Dan bagi kita orang-orang yang di kalangan menengah ini saudara, yang tadinya kita bekerja dengan gaji yang bisa mencukupi keluarga, tiba-tiba gaji kita tidak dibayar full. Mungkin ada juga yang terkena PHK karena perusahaannya tidak lagi sanggup membayar gaji para karyawannya. Mungkin ada yang dirumahkan. Mungkin ada usahanya yang sepi, tidak ada pembeli. Karena sekarang semua orang stay at home. Sehingga tidak ada lagi aktivitas-aktivitas di luar sana yang seperti biasanya. Saudara, satu kali saya pergi ke pasar dan saya melihat di sebuah toko Alfamart, di sampingnya ada tempat dudukan. Saya melihat begitu banyak motor terparkir dengan bapak-bapak memakai jaket warna hijau, dan saya tahu itu adalah para bapak-bapak Gojek yang menanti penumpang. Dan biasanya di tempat itu tidak seramai itu menjadi tongkrongan para bapak-bapak Gojek, saudara. Namun karena sepinya penumpang, sepinya orderan, mereka dengan tidak lelah, mereka dengan tidak putus asa, mereka menanti sambil menatap handphonenya kalau ada yang order Gojek, saudara. Dan saya cukup iba, saudaraku. Bahkan juga Grab yang tadinya begitu banyak tiba-tiba menjadi sepi karena orang sudah tidak lagi berani pergi ke mall, orang sudah tidak lagi pergi wisata, jalan-jalan, orang sudah tidak lagi pergi kemana-mana, saudara, hanya di rumah. Sehingga banyak Grab mengalami juga omset pendapatan yang gratis hampir tidak ada, saudara. Kadang-kadang dalam satu hari seorang bapak Grab mengatakan tidak ada penumpang yang naik, sehingga mereka pulang dengan tidak membawa hasil, saudara. Bahkan ada salah seorang tetangga kami, saudara, yang pekerjaannya adalah supir Grab, dan mobil yang digunakannya adalah mobil yang dia beli melalui sistem kredit, saudara. Tapi karena dampak dari pandemi COVID-19 ini, pendapatan yang biasanya bisa untuk membayar cicilan kredit mobil itu pun tertunda, saudaraku. Betapa COVID-19 ini begitu sangat menyusahkan dan meresahkan seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada di Indonesia maupun ada di negara-negara lain yang terdampak daripada corona ini, saudara. Tapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berpandangan kepada firman-Nya. Firman-Nya mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Percayalah, saudara, ketika kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita, maka saudara, sesukar apapun kehidupan yang kita lalui, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan memberikan perlindungan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan menyatakan kebesaran kuasa-Nya. Yang penting dikatakan kita harus tetap teguh iman kita, jangan sampai tergoyah. Karena mungkin saja melalui peristiwa kesukaran ini iman kita bisa tergoyah. Melalui penderitaan ini mungkin iman kita bisa tergoyahkan. Tapi ingatlah bahwa apa yang sedang kita alami saat ini pasti akan berakhir. Kemudian saudara, di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Percayalah saudara, Tuhan Yesus Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang El Shaddai. Dia akan memelihara kehidupan kita, dan Dia juga akan memenuhi
segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Kristus, mari tetap semangat, tetap nyalakan Injil dalam kehidupanmu. Beritakan Injil di dalam segala kesempatan. Dan tetaplah setia mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan imanmu tergoyahkan. Ingat, Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus mengasihimu. Sehingga engkau diberikan kemampuan, kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan dan badai dalam kehidupan kita ini. Allah mengerti, Allah peduli di dalam setiap kehidupan kita. Sekian saudaraku, salam sehat, salam Indonesia, shalom di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.